Halo, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan ini, pada Rukol Modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, kami akan mempraktekkan dialek coaching. Dalam hal ini, saya Melina Sari sebagai coach dan rekan saya Pak Evan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini, Bu? Selamat siang juga Pak. Ada apa Pak? Saya lihat Pak Evan sepertinya sedang dalam keadaan murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu ya, saya jadinya mengganggu waktu Ibu ini. Tidak apa-apa Pak. Gini Bu, saya mau curhat Bu ya, tentang masalah saya. Apakah Ibu Mei bisa membantu saya, Bu? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang akan saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu, pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Hmm, Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan. Apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin saya bisa membantu. Ya Bu, gini Bu, Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi di kelas, gitu ya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Gitu. Hmm, Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, Bu ya, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Bu. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Pak? Gini Bu, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Hmm, Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Evan tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana Pak sampai dikritik? Kalau boleh tahu Pak. Iya Bu, jadi gini Bu ya, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, karena saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau Bu ya, kalau selama ini saya itu mengajar, saya menggunakan banyak sumber, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum Bu. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, saya rasa sepertinya beliau tersinggung Bu. Hmm, jadi masalahnya seperti itu ya Pak. Kalau begitu saya tanya dulu ya Pak ya. Selama ini apa saja yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu ya, saya itu menggunakan berbagai sumber, baik dari buku yang ada di perpustakaan, atau mengajak siswa untuk menonton video yang atau video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi banyak sumbernya gitu Bu. Hmm, Apakah Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar? Menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa Bu ya, karena siswa itu termotivasi dan juga mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus ya Pak. Lalu bagaimana hasilnya ketika Bapak menggunakan berbagai sumber belajar tersebut? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa murid kita memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Betul juga Bu ya, saya tidak kepikiran ke sana. Jadi selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang optimal. Iya, itulah Pak pentingnya mengapa kita menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar, dan itulah mengapa juga kiranya Bapak pengawas itu menganjurkan Bapak untuk menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Saya pikir ada benarnya juga Bu ya. Hmm,
Setelah Bapak bercerita, sekarang apa yang Bapak rasakan? Ya Bu, setelah bercerita, saya merasa lebih tenang Bu. Hmm, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa nih rencana Bapak ke depannya? Rencana saya Bu, saya akan menemui kepala sekolah Bu ya. Barangkali beliau mempunyai solusi untuk permasalahan saya ini. Hmm, lalu, apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan selain tadi? Selain menemui kepala sekolah Bu, saya juga berencana akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar saya, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks Bu, dan Hmm, meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. hmm, bagus sekali ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar yang utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin juga kok akan saya terapkan juga, karena siswa sudah terbiasa merasa nyaman dengan teknologi baru. Hmm, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali ya Pak ya. Saya setuju sekali dengan ide itu Pak. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir Bu, takutnya salah langkah. Syukurlah Pak ya kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang Bapak sudah rencanakan, apa komitmen Bapak yang akan Bapak lakukan untuk melakukan rencana tersebut? Nah, untuk hal itu Bu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Hmm, lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Untuk dukungan masih dalam pikiran saya, Bu ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat yang satu mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa bersama-sama saling membantu dan saling mengingatkan. Itu idenya bagus sekali Pak. Semoga saja Bapak masalah Bapak bisa terselesaikan dengan segera dan Bapak bisa bekerja dengan semangat dan penuh keyakinan. Amin. Terima kasih banyak Bu ya untuk waktunya mengenai kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita Bu ya. Amin, amin. Sama-sama Pak. Oke, maaf Bu ya, kebetulan saya ada janji dengan rekan saya, sudah menunggu saya pamit dulu Bu ya. Iya Pak, silahkan. Oke, terima kasih Bu, salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali Pak. Oke. Baiklah, refleksi diri latihan coaching, nama CGP Melina Sari. Refleksi diri yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang pertama yaitu saya sudah memandu percakapan coaching berdasarkan alur kurva. Kemudian saya juga dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Kemudian juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah saya harus banyak berlatih untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan rasa. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching.
yaitu yang pertama memberi atensi penuh terhadap coaching, kemudian fokus, mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita coaching. Selanjutnya yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coaching. Nah, selanjutnya Pak Evanza tuliskan umpan balik dari Bapak sebagai coaching tadi. Silakan Pak Evanza. Oke, untuk umpan balik saya sebagai coaching dari Ibu Melina Sari. Proses coaching dari Ibu Melina Sari sudah berjalan lancar. Semua tahapan kita bisa berjalan dari awal sampai akhir. Dan komunikasi yang cair, kita akrab juga berjalan dan sangat membantu proses coaching. Ke depan menjadi pengalaman penting untuk dapat mempraktikkan coaching kita di kehidupan. Baiklah, kami dari kelompok 3 telah menyelesaikan praktik dialog coaching dengan Alur Tirta. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.